Semangat berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dar. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Apa kabar malam ini, Bu Dar? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik nih, Bu Dar. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu. Apa itu benar, Bu? Oh, iya, Bu. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Tadi beliau sudah menelpon. Dia akan curhat, Bu, karena dia lagi ada masalah katanya. Oh iya, baik Bu Dar. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang ada oleh rekan Ibu. Dengan senang hati, Bu, karena itu akan membantu saya juga, Bu, dalam proses untuk mengembangkan kemampuan coaching saya nanti. Baik Bu Dar, sebelum melaksanakan coaching, kita akan mendiskusikan dahulu mengenai rubrik penilaian akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Iya, Bu. Bagaimana, Bu? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching ini atau belum. Di mana prinsip coaching itu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coachee. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh ya, siap, Bu. Nah, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti dari proses coaching yang akan kita lakukan, Ibu? Saya ingin mengembangkan kompetensi ini, Bu, yaitu mulai dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Bagus sekali, Ibu. Nanti saya akan bantu untuk melakukan pengamatannya, Ibu ya. Iya, Bu, agar kompetensi saya ini bisa nanti meningkat nanti. Kemudian dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang mana yang spesifik yang ingin? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, supaya bisa menggali nanti kemampuan si coach ini dalam menyelesaikan permasalahan. Oh ya, Bu. Nanti saya akan fokus mengamati kompetensi tersebut, Ibu ya. Iya, baik, Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan seperti apa, Ibu? Saya ingin supaya nanti bisa menggali itu kemampuan si coach ini dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, Bu. Supaya nanti dia bisa menemukan solusi. Baik, Ibu. Kalau begitu nanti setelah ini silahkan Ibu melakukan coaching. Semangat, Ibu ya. Semoga berhasil. Iya. Ya, pasti, Bu. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Das. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar malam ini, Pak Das? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya kalau boleh, Bu Dan. Kalau ada waktu, boleh kita ngobrol sebentar. Oh, dengan senang hati, Pak. Kebetulan memang saya malam ini memang lagi tidak ada kegiatan apa-apa, Pak ya. Itu kalau boleh tahu nih, Bapak lagi ada masalah apa dan apa nanti tujuan akhir dalam percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya nih, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan nanti, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan untuk masalah saya. Iya. Oh, kalau boleh tahu memangnya ada masalah apa, Pak ini?
Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang ketika saya masuk kelas, dia tidak begitu semangat dalam belajar, bahkan tugas pun sering tidak dikerjakan Bu. Jadi pusing saya dalam menghadapinya. Oh, berarti masalah Bapak ini ada salah satu siswa yang dia memang semangat belajar tidak ada dan mungkin dalam mengerjakan tugas dia tidak mau ya Pak ya. Nah, mungkin apakah Bapak sudah memanggil siswa tersebut dan menelusuri permasalahan kenapa siswa tersebut bisa demikian Pak? Sudah Bu, saya memanggil anak tersebut menanyakan penyebab mengapa dia tidak semangat pada saat belajar. Nah, lalu ini dari pengalaman Bapak sendiri, mengapa dia tidak begitu suka kalau untuk Bapak waktu mengajar? Jadi Bu, setelah saya amati dan saya menanyakan langsung ke siswanya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran matematika Bu. Mungkin dia mengalami kesulitan pada saat saya mengajarkan konsep-konsep pelajaran tersebut Bu. Maka dia malas masuk pelajaran matematika bersama saya Bu. Oh, berarti mungkin karena dia tidak menyukai pelajaran matematika, Pak ya. Nah, kira-kira ini, kira-kira kondisi dia seperti apa yang Bapak harapkan dari siswa tersebut? Ya jujur Bu, saya berharap ya siswa tersebut bisa sama dengan siswa yang lain Bu, belajar fokus dan tujuan pembelajarannya tercapai Bu. Iya. Nah, kalau begitu, mungkin apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dari murid tersebut? Iya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang tepat, Bu. Sehingga anak tidak semangat dalam pembelajarannya. Hal ini akan saya terapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik. Mungkin siswa tersebut akan bersemangat, Bu. Ya. Baiklah Pak ya. Nah, apakah ada kira-kira metode yang berhasil pernah Bapak lakukan di kelas tersebut? Oh ada Bu, metode yang pernah saya lakukan itu membuat ice breaking dengan permainan matematika berantai. Jadi waktu itu siswa yang melakukan secara berkelompok menyampaikan hasil perhitungan berantai, hasilnya seluruh siswa terlibat, pembelajaran pun berjalan sesuai dengan yang diharapkan Bu. Oke, luar biasa memang Bapak ya. Nah, jika kita rating nih dari 1 sampai 10, jika 10 itu nih ideal, kira-kira berapa tingkat keberhasilan dengan metode yang Bapak terapkan? Kalau saya beri ranting Bu, kurang lebih 7 lah Bu. 7. Baiklah. Soalnya apa saja rencana Bapak lakukan dan langkah-langkah ke depannya nanti Pak? Yang akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan metode selingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti permainan matematika yang saya ceritakan tadi Bu. Selain itu, saya juga akan mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga mengembangkan diri melalui kegiatan pelatihan dan lain sebagainya Bu. Ya, berarti ya Bapak akan metode pembelajaran menarik ya. Nah, siapa ya kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam menerapkan rencana Bapak tersebut? Yang membantu saya Bu mungkin tidak jauh-jauh Bu, ya yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan tidak lupa juga Bu saya akan komunikasikan kepada wali murid Bu. Iya. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melaksanakannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Saya akan menerapkan secepatnya. Cuma mungkin pencapaiannya aja Bu yang membutuhkan waktu lama. Karena gini Bu, sesuatu itu kan tidak ada yang instan Bu.
Iya, betul, betul. Ya, betul Pak. Jadi kapan bisa Bapak mulai melaksanakannya? Secepatnya Bu, saya akan terapkan murid mendapatkan hak belajar mereka hingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang saya inginkan Bu. Ya, oke. Nah, komitmen seperti apa yang Bapak lakukan agar rencana Bapak ini bisa berjalan dengan lancar nantinya? Saya akan konsisten secara terus-menerus, mengupdate informasi, berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik dengan guru hebat lainnya. Dengan begitu saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya yang menarik. Sehingga kehadiran saya di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya, Bu. Oke, baiklah Pak ya. Mungkin yang kedua, ini adakah mungkin dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Kalau dukungan mungkin Bu, dukungan sarana, prasarana, dan juga dukungan moral yang sudah saya dapatkan dari kepala sekolah maupun sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya Bu. Nah, baiklah Pak ya, semoga nanti rencana Pak ini rencanakan ke depan nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Semoga nanti juga siswa Bapak itu lebih termotivasi lagi dalam belajar. Nah, kira-kira ini bagaimana perasaan Bapak sekarang kita melakukan perbincangan ini? Alhamdulillah Bu, dari perbincangan kita ini saya merasa lebih jelas ya langkah-langkah apa yang harus saya lakukan ke depannya Bu. Oke. Nah, kira-kira nih apa yang bisa Bapak simpulkan dari perbincangan kita ini? Saya harus melakukan pembelajaran yang menarik dan bervariasi agar siswa itu tidak merasa bosan kalau belajar bersama saya, Bu. Nah, baiklah Pak ya, mungkin ada hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Nah, saya senang juga ya bisa ngobrol sama Bapak. Semoga rencana Bapak nanti ke depan itu bisa berjalan dengan lancar ya. Iya, Bu. Terima kasih sekali lagi, Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Bu? Apakah sudah selesai melaksanakan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu. Bagaimana tadi prosesnya Bu? Apakah apa yang Bu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Alhamdulillah Bu, saya lega karena bisa membantu teman saya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan itu alur theta Bu, dan senang saya juga bisa menerapkannya. Alhamdulillah tadi saya juga melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya juga melihat sudah sangat bagus dan lengkap, mulai dari mengidentifikasi tujuan, kemudian juga mengidentifikasi masalah dan tanggung jawab, dan menanyakan rencana aksi tadi saya lihat sudah bagus. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Ya, terima kasih banyak Bu ya atas bantuan pengamatannya. Semoga nanti ke depan itu saya ke depannya bisa melakukan lagi proses coaching yang lebih baik lagi. Baik Bu. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Nah, saya ingin mengembangkan itu proses kompetensi itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot itu bisa menggali kemampuan si coach ini dalam menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oh iya, baik Bu. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lagi dalam melakukan proses coachingnya ya Ibu ya. Ya Ibu, terima kasih ya atas pengamatan dan masukannya Ibu. Baik Ibu, ada lagi yang ingin kita bicarakan Ibu? Sepertinya sudah cukup Bu.
Nah, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita kali ini ya Bu ya. Terima kasih untuk semuanya Ibu ya. Ya, sama-sama Bu.